Di video ini kita akan bahas satu set soal pengetahuan kuantitatif yang diambil dari aplikasi belajar Sainsin. Ada satu set soal yang akan kita bahas isinya 20 soal ya. Dan sebelum nonton jangan lupa tekan dulu tombol subscribe-nya. Udah gitu langsung aja mari sama-sama kita simak pembahasan soal berikut. Yang pertama ini diberikan dua persamaan garis ya. Jadi persamaan garisnya itu AX plus BY sama dengan 20 dan AX plus BY sama dengan 38 masing-masing melalui titik 2,2 dan 3,4. Nah, cari nilai A plus B. Nah, ini titik 2,2 sama 3,4 di sini tuh kuncinya ya. Si X-nya itu 2, Y-nya itu 2 di titik yang pertama ya. Kalau titik yang kedua X-nya itu 3, Y-nya itu 4 ya. Nah, kan si persamaan garisnya tuh sama-sama AX plus BY ya. Jadi kita bisa langsung ganti aja nanti si X-nya sama 2 pakai titik yang pertama ya. Y-nya juga kita ganti sama 2. Jadi AX plus BY ini sama dengan 20. Ya, sorry. Ini sama dengan 20. Pakai titik yang pertama deh ya. Ini bisa nih. Pakai 2A ditambah 2B. Kita ganti X sama Y-nya dengan 2 ya. Ini kita dapat 20. Nah, satu lagi ada AX plus BY sama dengan 38. Nah, ini kita pakai titik yang kedua aja. Kalau enggak ya sebenarnya bisa gampang sih. Kita yang ditanyakan di sini A plus B. Kalau teman-teman lihat polanya ya. Lihat gerak ini kan 2A tambah 2B sama dengan 20. Masing-masing bagi 2 aja gini. Itu ya. Jadi A plus B-nya sama dengan 10. Dan yang ditanya kebenaran tuh A plus B. Jadi A plus B di sini tuh sama dengan 10, udah gitu aja. Jadi kita nggak usah eliminasi satu-satu kalau misalnya bisa lihat polanya ya. Soal nomor 1 ini jawabannya D. Ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, operasi bintang pada himpunan bilangan bulat ini didefinisikan sebagai berikut ini. Jadi A, terus di sini bintang B ya. Itu sama dengan A ditambah BX. Terus tambah AY gitu ya. Nah, ini kita tinggal ikutin aja nih si polanya. Tulis sejajar di sini 4 bintang 2 sama dengan negatif 2. Berarti kan A-nya tuh jadi 4 itu bertindak sebagai A. Si 2 itu bertindak sebagai B ya, pakai persamaan yang ini. Ya. Jadi gimana nih? Pokoknya huruf A kita ganti sama 4. Jadi 4 ditambah B-nya ganti sama 2 ya. Nah, ini X. Terus ditambah A-nya berapa tuh? 4 kali Y gitu ya. Ini sama dengan minus 2. Terus gimana lagi nih? Nah, soal nomor 2 ya. Operasi bintang pada himpunan bilangan bulat didefinisikan sebagai berikut ini. Jadi kita punya A bintang B ya. Saya tulis dulu ya. A bintang B itu sama dengan A plus B. Ini X gitu ya. Ditambah AY. Kita ikutin aja pola rumusnya ya. Oh, kita lihat nih. Ini jika dikasih tahu 4 bintang 2 sama dengan minus 2. Terus 4 bintang minus 3 sama dengan minus 7. Nilai A-nya di sini sama-sama 4. Ya, kita ikutin dulu aja yang pertama deh. 4 bintang B berarti sama dengan yang ini 4 bintang B, 4 bintang 2 ya. Berarti A-nya 4, B-nya 2 di sini. Ikutin aja polanya. 4 tambah 2 berapa? 4 tambah 2 tuh berarti 6 ya.
6X ditambah 4Y gitu ya. Sama dengan minus 2. Terus yang bawahnya 4 bintang minus 3 itu teh sama dengan kalau 4 bintang minus 3 sama dengan minus 7 katanya. 4 kurang 3 tuh kan 1. Berarti ini X. Ya, 1X. Terus ditambah 4Y ya. Ini sama dengan berapa tuh? Minus 7. Udah aja kurangin eliminasi nih. Ya, kurangin. 6 dikurangin 1 berapa? 5X kan? Ya, 5X ini tuh sama dengan minus 2 ditambah minus 7, jadi 7 kurang 2, 5 kan? Ya udah, di sini kita dapat X-nya 1. Ya. X-nya dapat 1. Kalau udah X-nya dapat 1, tinggal cari Y-nya di sini. Jadi X ditambah, kita pakai yang ini aja ya, 4Y sama dengan min 7. X-nya kan 1 ditambah 4Y sama dengan min 7. Jadi 4Y sama dengan minus 8. Nah, si Y-nya kita dapat sama dengan minus 2. Nah, yang ditanya di soal tuh minus 2 bintang 3. Nah, di sini aja ya, minus 2 bintang 3. Berarti ikutin rumus yang ini tuh, A plus BX ditambah AY. Jadi minus 2 tambah 3 itu teh 1 kali X-nya teh 1 ya. Ditambah AY tambah minus 2. Sorry, A-nya minus 2 ya. Y-nya minus 2 gitu. Nah, Y-nya minus 2. Jadi berapa nih? 4 ditambah 1, 5 tuh ya. Minus 2 bintang 3 sama dengan 4 tambah 1, 5. Udah, gitu doang. Jadi jawaban yang tepat di sini tuh yang E ya. Jika hari ini Selasa, 10/6 bulan kemudian itu hari apa gitu ya. Jadi ini di sini kita harus lihat polanya. 1 bulan itu asumsinya 30 hari. Ya, 1 bulan 30 hari. Kalau 10/6 bulan kemudian, nah ini berapa hari? Ya udah aja di sini 10/6-nya kita kaliin sama 30. Ya, ini bagi 6, 1 bagi 6, 5. Nah, 10 kali 5, 50 hari kemudian ya. 50 hari kemudian. Jadi jangan salah nih. Kita anggapnya Selasa teh hari ke-1 gitu. Nah, jadi polanya kelihatan ya. Hari teh kan ada Selasa, Rabu, terus Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin ya. Selasa saya hari pertama, ini hari kedua, 3, 4, 5, 6, 7. Ya kan? Nanti dia nambahnya nambah 7 gitu di sini. Kalau 50 hari kemudian, dengan kata lain di sini kalau kita nyari hari apa, 50 hari kemudian teh sama aja kayak hari ke-51 gitu. Hari ke-51. Ini kelihatan ya polanya ya. Jadi setiap 7 hari nanti berulang lagi. Jadi hari ke-8 teh bakal balik lagi di Selasa. Hari ke-9 Rabu, hari ke-10 Kamis gitu ya. 11, 12, 13, 14 dan seterusnya gitu ya, ngulang terus. Nah, kalau hari ke-51 gimana tuh kira-kira? Kita bagi aja di sini ya. Kita bagi sama 7 hari. Jadi kalau misalnya 8 aja ya dibagi 7.
Nah, 8 dibagi 7 teh sisa berapa tuh? 8 bagi 7 sisa 1. Nah, ini gini aja liatnya. Polanya 8 dibagi 7 teh sisa 1. 9 dibagi 7 sisa 2 kan? Nah, ini sisa ya. Oh, gini. Nah, lihat sisanya aja gini. Contohnya gini ya. 8 kalau kita bagi 7 teh sisanya 1. Jelas gak? Nah, 9 dibagi 7 sisanya teh 2. Ya. Terus kalau 10 dibagi 7 itu teh sisanya 3. Nah, sekarang gini, ini teh bakal berlaku untuk seterusnya gitu ke bawah. Kalau 51 kita bagi 7, ini berapa tuh? 7, tapi sisanya 2 kan? Ngerti nggak? 51 dibagi 7 ya biasa aja 51 bagi 7 gitu. Gini. 7 kali berapa yang dekat sama 51 kali 7 kan? Jadi ini 49. Kalau kita kurangin, nah ini sisanya sisa 2 tuh. Ya. Berarti yang sisa 2 teh hari apa? Hari Rabu kan? Nah, 50 hari kemudian ya pasti hari Rabu gitu. Jelas ya? Nah, sekarang soal yang keempat ini tentang eksponen ya. Nah, ini jadi kita ubah dulu bilangan pokoknya kayak 25 itu jadi 5 pangkat 2, 1/6 jadi 6 pangkat negatif 1, 36 jadi 6 pangkat 2 gitu. Jadi kan 25 itu jadi 5 pangkat 2. Ini dipangkatin lagi sama min setengah. Terus dikali 5 pangkat 3. Terus 25 itu 5 pangkat 2. Dibagi yang ini teh jadi 1/6 teh jadi 6 pangkat min 1 kan. Nah, ini dipangkatin lagi sama minus 2 gitu. Dikali 6 pangkat 2. Nanti terakhir dipangkatin sama 1/4. Nah, ini mah udah habis nih jadi 5 pangkat min 1. Nah, biasa kalau misalnya perkalian eksponen tinggal kita jumlahin si angka-angka di pangkatnya gitu. Ya, yang ini jadi berapa nih? Min 1 kali minus 2 itu jadi 2 kan? Ya. Nah, jadi berapa tuh? Yang atas dulu ya. 5 pangkat min 1 tambah 3, 2. 2 tambah 2 tuh pangkat 4. Bagi yang bawahnya 6 pangkat 2 kali 6 pangkat 2. Berarti pangkatnya tinggal tambahin. Ini jadi 6 pangkat 4 ya. Terus kita pangkatin sama 1/4. Nah, jadi kalau pangkat ketemu pangkat, ya udah aja nanti pangkatnya hilang gitu ya. Tinggal kita kaliin maksudnya. 4/4 tuh jadi 5. Terus 5 pangkat 4/4 jadi 5 pangkat 1. 6 pangkat 4/4 tuh jadi 6 pangkat 1. Jadi ini tuh jawabannya 5/6 gitu. Ya, ini opsi yang tepatnya itu yang C. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal yang kelima, ini diketahui suatu kelompok data terurut ini memuat n buah data gitu ya. Diketahui bahwa nilai data terkecil itu adalah X dengan selisih nilai setiap data adalah 1 dan tidak ada data yang sama besarnya. Oh, jadi gini nih. Kita lihat misalnya ada n buah data ya. Ini data terkecilnya kan 1. Ini kalau misalnya 1 buah data ya. Kalau 2 buah berarti ini X tambah 1. Kalau 3 buah data berarti ini X tambah 2 gitu ya. 3 buah data ini 4 buah data ini X tambah 3. Tuh kan? Ini kalau ada 4 buah data ya. Kebayang gak sih ini saya bikinnya gini deh. Ini kalau cuma 1 data. Dia bilang teh n buah data. Nah, ini saya tulis dulu aja gini. Ini S1 data ya. Kalau 2 data ya berarti ini yang ditambahin gitu. Ini kalau misalnya 2 buah data, ya ini kita jumlahin X sama X plus 1. Ya. Nah, sekarang gini.
Kalau menghitung rata-rata aja. Pertanyaannya kan rata-rata. Rata-rata itu berarti jumlah semua nilai ini kan. Ya. Nah, kalau ada n buah data gimana? Ya ini kudu kita tambahin ini terus gitu sampai x. Sampai ya x-nya sampai ada n biji gitu ya. Kita tambahin semua gitu maksud saya mah gitu. Nah, ini saya tambahin deh. Lihat durasi x-nya ada berapa biji. Ini kalau 4 buah data aja. 1, 2, 3, 4. Ya 4x kan. Kalau n buah data. Jadi gimana ini? Jadi n kali x gitu. N buah data mah kayak gini. Nah sekarang kalau 1 data. Berarti kan di sini cuma x tambah 0 aja. Nah ini buat 1 data ya. Maksud saya kayak gini. Saya nulis kayak gini ya. Supaya jelas gitu. 1 data tuh x tambah 0. Kalau 2 data gitu ya. Berarti x dan x plus 1. Saya nulisnya kayak gini. Kalau 3 data. Ya berarti nanti manjangin lagi dia segini gitu. Nah kalau 4 data. Ya berarti dari atas gini. Tuh. Tambahin semua. Nah berarti 0. Tinggal si buntutnya kan, si angka ini 0, tambah 1, tambah 2, tambah 3 gitu kan. Ini mah sama kayak barisan aritmatika. Kalau ada n buah data gimana? Ingat aja kalau mau cari Sn, pakai rumus barisan aritmatika ya. Ini kan n per 2 dikali suku pertama ditambah suku terakhir. Gitu kan? Nah kalau ada n buah data berarti Sn-nya gimana? Ya udah aja di sini kan jadi n per 2 dikali suku pertamanya teh 0. Ya kan? Nah, kalau ada n buah data. Nah, sekarang lihat 1 data UN-nya tuh 0, ya. Kalau 2 data nanti 0 tambah 1. Itu kan suku terakhirnya ya, suku terakhirnya. 3 data berarti suku terakhirnya 2. Kalau 4 data suku terakhirnya 3. Berarti kalau n data suku terakhirnya itu kan n-1, iya nggak? Gitu maksud saya. Ya, 1 data UN-nya itu tuh 0. Jadi 1 kurang 1, 2 data. N-nya berarti 2, 2 kurang 1 jadi 1. Kalau 3 data, suku terakhirnya, di sini suku terakhir tuh ya UN-nya ya. 3 kurang 1, 2. N data ya N kurang 1. Gitulah maksudnya. Ya saya jadi ngulangin ngomongnya ya. Nah jadi gimana nih? Ini tinggal kita bikin aja N per 2. Sorry, N per 2. Dikali 0 tambah N-1 ya udah di sini N-1 kan. Nah itu jumlahnya. Nanti buat nyari rata-ratanya tinggal NX ditambah N per 2 dikali N-1 dibagi N buah data. Bagi N gitu ya. Nanti N sama N-nya tinggal dicoret nih. Ya kan? Yang ini jadi 1. X bagi 1. X bagi 1 berapa? Sorry, ini X barnya harusnya di tengah gini. Nah. N bagi 1 teh kan 1. Jadi X barnya ini sama dengan 1. 1 kali X. Maksudnya X. Ditambah setengah N. Min setengah atau N kurang 1 per 2. Ya udah kayak gini. Ada nggak jawabannya? Yang D ya. Soal yang ke-6. Dalam sebuah kelompok data. Oh ini mah soal yang tadi barusan. Nah, jika diketahui rata-rata dari data tersebut adalah 46 dengan X sama dengan 31, tentukan kebenaran pernyataan di bawah ini. Nah kita pakai rumus yang ini lagi aja. Rata-ratanya teh kan 46. Nah rata-rata teh X bar. Berarti ini X barnya. Ya masukin aja ke sini. 46 berarti sama dengan X-nya itu 31 ditambah N kurang 1 per 2 gitu. Ya nanti ini 31-nya teh pindah ke sebelah kiri. Jadi 46 dikurang 31 teh kan 15. Ini sama dengan N kurang 1 per 2. Nah ini kali silang ya. Jadi 2 kali 15 teh kan 30. Sama dengan N kurang 1. Nah si N-nya sama dengan 31. Ganjil nggak tuh?
ya. Ini pernyataan pertama nih, kita cek dulu. N-nya sama dengan 31. 31 berarti dia ganjil kan? Jadi ini benar ya. Nilai X-nya lebih dari N. X-nya berapa tuh? X-nya sama dengan 31. N-nya sama dengan 31. Ya ini salah nih ya. Nah yang ketiga median. Kalau median teh berarti kita lihat jumlah total datanya ya. Berarti N-nya kan 31. Berarti median itu teh data ke. Nah kalau median selalu data ke 31. Ini kudu tambahin 1. Jumlah datanya ganjil mah nanti si mediannya teh kita dapat bilangan bulat. 32 bagi 2 berapa? 16 ya. Data pertama berapa tadi? Yang paling kecil teh kan 31. Berarti data keduanya 32, 33, 34. Nah data ke-16 nya berapa tuh? 35, 36, 37. Daftarin aja ya. 38, 39, 40, 41, 42, terus 43, 44, 45. Nah ini data ke-16 itu 46 ya. Bener nggak? Bener ya. Terus tidak memiliki modus, nggak ada data yang sama besarnya kan? Berarti ini benar. Yang keempat tidak ada modus ya. Terus jumlah seluruh data itu adalah 1380. Berarti jumlah seluruh data mah kita pakai rumus yang ini aja ya. Nah ini yang kelima. Ini di jumlah seluruh data kita bisa pakai rumus ini. N kali X tambah N kali N kurang 1. Jadi N-nya kan 31. Kali X-nya 31. Tambah 31 per 2. Kali 31 kurang 1 teh 30 kan. Nah ini jadi berapa nih? 15. Nah si 31 nya keluarin aja. Jadi 31 kali 31 tambah 15 teh kan 46 ya. Ini mah buntutnya udah 6, udah gak usah saya hitung ya, udah jelas salah, ini bukan 1380 ya, jelas ya. Nah soal yang ketujuh, terdapat bilangan ABCD dengan perbandingan antar bilangan di sini A banding B itu teh 3 banding 1 ya. Terus ini saya nulisnya gini aja kalau ada perbandingan 4 bilangan gitu ya. Kita lihat A banding B banding C aja dulu deh. A banding B. Di bawahnya tuh apa sih? B banding C. A banding D-nya antepin aja dulu. A banding B berapa tuh? 3 banding 1. Terus B banding C-nya. Ini saya taruh B di bawah B gitu ya. 4 banding 3. Nanti kita pakai rumus enter balik aja. Perbandingan kayak zaman SD ya. Nah ini gini. Nanti A kali B. B kali B. Terus B kali C. Ya. Ini juga sama. 3 kali 4. 1 kali 4. Ini 1 kali 3. Itu pakai rumus enter balik. Jadi nanti kita dapat perbandingan A banding B banding C. Yang ini juga sama. Nah A banding B banding C berapa nih? 3 kali 4 itu teh 12. Banding 1 kali 4 itu teh kan 4 ya. Terus 1 kali 3 itu teh 3. Udah. Nah berarti di sini kalau mau ditambahin sama D, kan A banding D teh sama dengan 2 banding 1 ya. Nah dari persamaan yang ini teh kan A nya berarti 12. Nah 12 banding berapa?
supaya dia hasilnya 2:1. 12 supaya jadi 2 teh dibagi 6. D supaya jadi 1 teh berarti ini kudu 6 kan si D-nya. Oh ya udah, kita dapat nih nanti A banding B banding C banding D-nya ya. A banding B banding C banding D itu teh sama dengan A-nya 12 banding 4 banding 3 banding 6 gitu. Nah, coba lihat pernyataan 1. A adalah kelipatan 6. Nah, 12 kelipatan 6 bukan? Nomor 1. Iya kan? Iya, 12 kelipatan 6. Jadi ini benar. Terus A tambah C kelipatan 15. A-nya 12, C-nya ini 3 ya. Ya udah 15 kelipatan 15 kan? 1 benar, 3 benar, 2 benar gitu. 2 juga benar. Berarti ini 12 tambah 3 ini kan 15. Sebenarnya harusnya 15M gitu kan, atau 15N. Kan ini cuma angka pembanding doang. Jadi ini benar ya. Wah, udah pasti, yang 3 udah pasti benar gitu ya. B tambah D 4 tambah 6 ya. B tambah D itu kan ini 4 tambah 6 10 kelipatan 5. Oke, ini benar. Terus A tambah B tambah C tambah D 16 tambah 3 19 19 tambah 6 25. Ini nggak, bukan kelipatan 24 ya. Jadi yang ini salah nih. Pernyataan benar tuh 1 2 3 saja. Lanjut lagi soal berikutnya. Oh, ini masih sama nih. Saya pakai ini, ambil ininya, angka pembandingnya nih, biar gampang. Soalnya masih sama kan. Nah, FPB dari A, B, C, sama D adalah 1. Banyak faktor positif dari A, B, C, D berapa? Berarti FPB dari 12 4. Coba ya. FPB dari 12 terus 4 3 sama 6. Ini FPB-nya 1, iya betul. Banyak faktor positif dari 12 kali 4 kali 3 kali 6. Itu teh berarti kalau 12 teh kan 2 pangkat 2 kali 3. Ya enggak? 12 ini tuh sama dengan 2 pangkat 2 kali 3. Kalau 4 itu teh kan 2 pangkat 2. Kita cari faktor primanya dulu. Kalau 3 ya udah 3 pangkat 1 aja. Kalau 6 itu teh 2 kali 3. Nah, ini teh kalau di SD kan kita pernah belajar dulu ya. Kalau mau cari banyak faktor positif tuh misalnya N. Nah, lihat pangkat yang sama tuh kita gabungin di sini. Nah, ini 2 jadi pangkat berapa tuh? Ini tuh ada 2 tambah 2 4. Yang ini 1 kan? Nah, ini kita tandain dulu 2-nya jadi 2 pangkat berapa tuh? 2 pangkat 5 dikali 3. 3-nya pangkat berapa nih? 1 tambah 1 2 ya. 2 tambah 1 3. Nah, 3-nya tuh 3 pangkat 3. Ya kan? Nah, buat ngitung banyak faktor positif ya, di sini tinggal kita lihat pangkatnya. Ya, banyak faktor positif, lihat yang ini gerak pangkatnya nih, sama saya dikasih warna biru. Nah, banyaknya faktor saya kasih cara gampangnya nih. Di SD pernah belajar, kalau itu 5 berarti tambahin 1. Jadi 5, jangan lupa nanti tambahin 1. Gini. Dikali pangkatnya ya yang diambil ya. 3, jangan lupa tambahin 1 di sini.
Jadi 6 dikali 4 berapa nih? Banyaknya faktornya 24. Ada nggak jawabannya? Yang D ya. Soal nomor 9. Diberikan sistem persamaan linear 3x tambah 6y sama dengan 27. Ini kita harus lihat polanya nih. Si 3-nya bisa kita keluarin kan sebenarnya. 3 kali x tambah 2y itu teh sama dengan 27. Nah, dari persamaan ini kita bisa dapat nih x tambah 2y-nya 9. Nah, terus di sini di bawah tuh ada x tambah 2y. Kenapa sama saya dikeluarin gitu supaya kita ketemu bentuk ini loh. X tambah 2y. Ya. X tambah 2y tambah z sama dengan 11. Nah, jadi x tambah 2y-nya itu kan 9 tambah z sama dengan 11 gitu ya. Nah, jadi si z-nya berapa nih? Z-nya sama dengan 2 gitu ya. Nah, kuantitas P berapa? Z plus 5. Berarti 2 tambah 5 kan. Ini sama dengan 7. Kalau kuantitas Q atau Q-nya itu teh X tambah 2Y kurang Z. Jadi berapa nih? X tambah 2Y kan kita udah dapat barusan. 9 ya ini ya. Yang ini Z-nya 2 ya. 9 kurang 2, 7. Ya udah, kesimpulannya P sama dengan Q di sini ya. Jadi jawaban yang tepatnya di sini teh yang C. Soal nomor 10, diketahui suatu prisma segitiga sama sisi dengan sisinya tuh X ya. Saya gambar aja ya. Kayak gini. Terus tingginya X akar 3. Volumenya 81 akar 4. Jadi volume prisma kan itu luas alas kali tinggi. Ya. Si volumenya teh kan 81/4. Nah, luas alas itu kalau segitiga sama sisi saya kasih tahu cara gampangnya ya. Itu 1/4 S kuadrat akar 3. Kalau panjang sisinya X ya berarti ini X pangkat 2 gitu ya. Kali akar 3. Nah, kali si tingginya teh X akar 3 gitu. Nah, ini bisa dicoret kan. 4 sama 4. Nah, jadi 81 sama dengan X kuadrat kali akar 3 kali akar 3 berapa? 3 ya? 3X pangkat 3 gitu. Nah, ini kita coret ya. Bagi 3 berapa? 27 kan? X pangkat 3 sama dengan 27. Berarti nilai X-nya berapa? 3. Nah, ini teh kuantitas P. Ya. Ini P. Kuantitas Q. Ini nilai P ya. Segini tuh P. Kuantitas P. Nah, kalau kuantitas Q akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat min 9. Nah, kalau kuantitas Q berarti kalau X kuadrat min 9 kita akarin ini sama dengan 0 kan ya? Jadi X min 3 kali X plus 3. Jadi gimana nih? Yang bikin dia 0, yang pertama X-nya 3, satu lagi min 3 ya. Jadi kalau misalnya X-nya 3 itu teh bisa P sama dengan Q. Bisa jadi P juga lebih dari Q gitu ya. Jadi kalau kayak gini mah ya tidak dapat ditentukan. Jadi jawaban yang tepatnya ini yang B. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini diketahui bahwa penyelesaian pertidaksamaan ini adalah X di antara A sampai B atau X lebih dari C gitu ya. Ya, X kuadrat tambah 9X tambah 8 ini. Dibagi X min 1 lebih dari sama dengan 0. Faktorin aja yang atasnya. Yang ini dulu nih saya faktorin. Ya, cari dua angka, kalau kita kali itu 8, kalau dijumlah 9. Berapa nih? X tambah 8, satu lagi X tambah 1 kan?
bagi X kurang 1. Lebih dari sama dengan 0. Nah, ini yang bikin dia 0 berapa nih? 8, itu teh lawannya negatif 8. Nah, kalau yang ini 1 teh lawannya negatif 1. Yang ini 1 ya. Nah, jadi kalau saya bikin si garis bilangannya teh kayak gini. Kayak urutin ya. Dari yang paling kecil teh kan minus 8. Terus ini minus 1. Terus ini 1 gitu ya. Nah, ini saya bikin lubang aja di sini. Di yang 1 kan dia nggak boleh 1. Ya, X-nya teh nggak boleh 1. Ingat kalau misalnya dia ada di bawah nih, si penyebut 0 tuh nggak boleh jadi penyebut lah istilahnya mah kayak gitu gampangnya. Nah, supaya 0 nggak jadi penyebut kan si X-nya teh nggak boleh 1. Kalau X-nya jadi 1 kan bawahnya tuh jadi 0. Ya berarti ini nggak terdefinisi di sini. Yang ini boleh kita isi sama bulat hitam gitu. Sama noktah penuh. Nah, sekarang lihat ya. Kita uji aja pakai titik 0,0. Kita cemplungin 0-nya ke sini biar gampang. Sok, 0 tambah 0 tambah 8. Itu teh kan plus 8. Dibagi 0 kurang 1 minus. Jadi interval yang ada angka 0-nya ini teh kudu minus gitu. Jadi nanti tandanya kayak gini. Ini minus, ini plus. Nggak ada yang kembar kan? Di sini plus, ini minus. Kalau ada kuadrat berarti ada kembar tuh. Nah, kalau lebih dari sama dengan 0 ya berarti kita pakai interval yang ini. Nah, tuh. Ya. Lihat nih saya warnain ya. Nah, ini intervalnya. Nah, jadi kalau misalnya dinyatain dalam bentuk notasi interval kan jadi kayak gini. Negatif 8 kurang sama dengan X kurang sama dengan min 1 ya. Atau X-nya lebih dari 1 ya. Ya kan? Si garis bilangan itu ini itu A-nya, ini teh B-nya, terus ini C-nya gitu. Ya. Hati-hati, jangan sampai salah. Udah bener sampai sini, nanti kalau salah sayang ya. Nah, jadi C dikurangi A dikurangi B itu teh sama dengan 1 minus 8 ya kan, dikurangi B minus 1. Jadi berapa nih? 1 tambah 8 9, 9 tambah 1 ya udah C kurangi A kurangi B nya kita dapat 10 nanti. Jadi ini jawabannya 10 ya. Nah, sebuah barisan bilangan memiliki A1 gitu ya. Barisan bilangan ini memiliki suku awal 2. Barisan bilangannya A1, terus A2, ya, terus A3 dan seterusnya. Suku awalnya 2, berarti si suku pertamanya tuh 2. Yang ditanya tuh nilai suku ke-7 di sini ya. Suku ke-7. Berarti kalau suku ke-7 di sini A7 kan. Kita pakai yang AN plus 1 aja tuh. Nilai suku. Aturan untuk menentukan suku berikutnya AN plus 1 berdasarkan nilai suku saat ini. Berarti di sini kalau saya mau nyari A7 itu teh sama dengan A6 tambah 1 kan. Nah, jika AN-nya adalah bilangan ganjil, terus kalau AN-nya adalah bilangan genap, kita pakai AN plus 3. Oke dah, kita lihat dulu aja ya suku kedua. Suku kedua berapa nih? Suku pertamanya kan udah tahu nih 1. Suku pertamanya 2. Berarti suku keduanya. Nah, kita pakai rumus yang mana? Nilai suku pertama teh kan 2 suku awalnya ya. Nah, ini suku pertama bilangan genap kan. Bilangan genap berarti kita pakai AN plus 3. Jadi suku kedua ini kita pakai rumus AN. N-nya tuh berarti 1 tambah 3 gitu ya.
Jadi berapa nih? A1 tambah 3. 2 tambah 3 kan? 5. Nah, berarti kalau A3, nah A3 gimana nih? Itu kan A7 ya, kita hitung aja deh sedikit ya kayaknya. A4, A5, A6, A7. Oke, kayak gini ya. Kalau A3 berarti suku A2-nya tuh kan bilangan ganjil nih. Berarti kita pakai yang bawah selang-seling kayaknya nih ya, selang-seling. Ini saya selang-seling mah pakai warna merah atau aja. Jadi biar ngeh gitu ya. Bilangan ganjil berarti di sini teh A2 ya kan? AN-nya tuh A2 ya. Dikali 2 gitu ya. Dikali 2. 2 kali A2 berarti berapa nih? 2 kali 5 10 kan? Nah, cocok kan? 10 teh bilangan genap gitu ya. Ntar ini A1-nya ya, A1-nya sama dengan 2. Ini kan bilangan genap. Kalau genap saya cek ulang ya. Kalau genap berarti A2-nya kita pakai A1 tambah 3 karena ininya genap. Terus ini ganjil. Kayaknya selang-seling nih mah. Nah, berarti yang ini kan genap nih. Ya kan? Nah, kalau genap berarti gimana tuh? 2, 5, 10. Nah, lihat. Berarti kalau genap, di sini kita pakai yang AN plus 3. AN plus 3 berarti di sini A3 tambah 3 gitu, selang-seling. Ya. Jadi ini nanti si rumus ini nanti selang-seling gitu. A3 tambah 3, A3-nya itu kan 10. 10 tambah 3, 13. Nah, ini ganjil tuh. Ya. Hitung aja dah sedikit, cuman sampai 7 kan, kecuali 99 kita baru lihat polanya gitu ya. Sampai A99 maksud saya kita baru lihat polanya. Nah, A5 gimana nih? A5 teh berarti AN plus 1 ya, berarti N-nya teh kudu 4 dari yang suku sebelumnya. Nah, ini A4. A4. A4-nya kita pakai rumus yang 2AN gitu, jadi selang-seling. Lihat gerasi polanya tuh selang-seling ya, A1 tambah 3, 2A2, A3 tambah 3. Nah, ini 2A4 gitu, ya. Dapat lagi nih bilangan genap nih. Ya kan, 26 teh bilangan genap. Nggak apa-apa kan, cuma sampai A7 mah nggak terlalu banyak. Terus kalau A6, ini berarti A6 kan bilangan genap. Berarti kita pakai rumus yang AN plus 3 tuh, yang ini. AN berarti ini A5 ditambah 3. A5-nya berapa? 26 kan? A5 tambah 3, jadi 26 tambah 3 teh 29, ya kan? Nah, ini bilangan ganjil. Ya. Terus kalau bilangan ganjil berarti kita pakai yang 2AN terakhir di sini. 2 kali AN. Nah, AN-nya berarti A6. Nah, jadi berapa tuh? 2 dikali 29, 58. Ya udah nih, A7-nya dapat tuh. Ya, kan sedikit cuman sampai 7. Nggak apa-apa, dihitung aja. Ya, nggak usah dicari polanya pakai aljabar yang aneh-aneh, nanti malah susah ya. Nah, sekarang soal nomor 13. Pada sebuah bidang kartesius, keempat titik sudut dari persegi ABCD terletak pada sebuah lingkaran. Nah, apakah luas persegi ABCD itu lebih dari 50? Nah, pertanyaannya di sini si luas perseginya lebih besar dari 50 atau enggak gitu. Nah, coba kita lihat ya. Kemungkinan yang pertama, pernyataan yang pertama, kita dikasih jari-jari lingkaran yang kurang dari 6.
Berarti kurang dari 6 itu bisa banyak kemungkinan. Nah, ini saya gambar ya contohnya. Kalau kurang dari 6, itu teh berarti kalau kita gambar mah kayak gini. Si lingkarannya kurang dari 6, sorry. Bentar. Kurang dari 6 berarti dia ada di dalam. Maksimal 6 ya. Maksimal 6. Ini kita ambil 2 kasus aja. Sorry, si perseginya gini ya. Maksimal jari-jarinya 6. Ambil 2 kasus. Ini kasus pertama, ini kasus kedua. Kasus kedua si jari-jarinya kita perkecil lagi yang ini. Ya. Nah, ini saya perkecil lagi. Nah, gitu deh misalnya ya. Udah aja pakai angka biar gampang. Intinya kan kita ditanya luas persegi ABCD ya. Luas yang ini nih yang saya kasih warna ya. Nah, ini saya kasih warna. Nah, pertanyaannya apakah nilai dari luas ini tuh lebih dari 50 enggak gitu. Luas yang saya warnain ya kan si jari-jarinya tuh kurang dari 6. Oke ya. Ini saya gambar lingkarannya yang pusatnya di 0,0 aja ya, jangan cari susah sendiri. Nah, umpamanya gitu ya. Kita punya lingkaran yang jari-jarinya R. Berarti yang ini kan R nih. Sisi perseginya berapa? R akar 2, ya nggak? R akar 2, berarti kan triple Pitagoras aja. Luas perseginya sama dengan S kuadrat gitu kan. Jadi R akar 2 dikuadratin 2R pangkat 2. Nah, sekarang kalau misalnya untuk R-nya 6 gitu ya. Untuk R-nya 6. Berarti luas persegi di sini sama dengan 2 dikali 6 pangkat 2. Ini 72. 72 gimana statusnya dari 50? 72 lebih dari 50 kan? Kasus kedua ya, misalnya ini R-nya saya pakai 1 ya. Untuk R-nya 1. Nah, luas perseginya itu kan kita bisa pakai persamaan ini nih. Ini mah boleh dipakai ya. Karena ini informasi di soal kita. Si keempat sudutnya itu terletak pada keempat titik sudut dari persegi ABCD terletak pada lingkaran. Ini boleh kita pakai, ini informasi di soal nih. Jadi saya pindahin aja ke atas biar nggak nyambung. Biar nggak liar ya. Informasi di soal. Sekarang kalau misalnya luas perseginya yang luas perseginya dengan R-nya sama dengan 1 gitu si jari-jari ini. Ya. R-nya 1 berarti kan jadi 2 kali R kuadrat gitu ya. Luas persegi itu kan sisi kali sisi. Nah, 2 kali 1 jadi berapa tuh? 2R pangkat 2 kan? Ini teh 2. 2 tuh kan kurang dari 50 ya nggak? Yang satu mah lebih dari 50. Yang satu mah kurang dari 50. Nah, jadi informasi di pernyataan ini cukup nggak? Nggak cukup ya. Coba yang kedua. Keliling lebih besar dari 14 pi. Keliling lingkaran kan pi kali diameter. Ya. Ini lebih dari 14 pi. Ini teh berarti saya coret. Diameternya lebih dari 14 kan. Dengan kata lain sih jari-jarinya teh lebih dari 7. Ya. Kalau jari-jarinya lebih dari 7 berarti luas perseginya gimana tadi? Tinggal kita masukin aja. Yang paling kecil 2R kuadrat 2 kali 7 kuadrat itu teh 49 kali 2 98. Dan ini teh pasti lebih dari 50. Kebayang gak? Jadi kalau jari-jari paling kecil ya Lebih dari 7 teh artinya jari-jarinya paling kecil. Ini saya bandinginnya gini. Nah, ini jari-jari 7 8 lebih dari 7 kan. Paling kecil jari-jarinya 7.
Berarti ke sebelah kanan nih. Yang paling kecil aja, ini menghasilkan luas 50. 98. Ya apalagi yang lebih besar, betul nggak? Sekarang kalau jari-jarinya 8, berarti 2R kuadrat kan? 2 kali 64. 1, 28. Kalau R-nya 9. 2 kali 8, 1. 162. Pasti makin kesana makin besar gitu si luas lingkarannya. Jadi informasi yang kedua cukup nggak? Cukup ya. Jadi pernyataan 1 mah nggak cukup. Tapi pernyataan 2 saja ini cukup gitu ya. Soal nomor 14 dari himpunan bilangan 1, 2, 3, 4, sama 5 gitu ya. Dipilih dua bilangan berbeda secara acak. Peluang bahwa jumlah kedua bilangan tersebut adalah bilangan genap. Nah, gini nih. Supaya jumlahnya genap ya. Bilangan yang dipilih harus gimana coba? Nah, supaya jumlahnya genap, yang pertama mesti bilangan ganjil sama bilangan ganjil kan. Jadi ganjil tambah ganjil. Contohnya 1 tambah 3 kayak gitu. Atau kalau enggak genap sama genap. Ya. Nah, coba pikirin, ini urutannya diperhatikan nggak? Kan diambil 2 gitu langsung secara acak ya. Nah, di sini bilangan ganjilnya berapa aja? Dari si 1, 2, 3, 4, 5 ini. Ini ganjilnya tuh ini kan 1, 3, 5 kan. Yang ganjil teh 1, 3, 5. Yang genap itu teh 2 sama 4. Diambil secara acak, berarti urutan teh nggak diperhatikan. Kenapa? Coba. Urutannya nggak diperhatikan karena gini. Misalnya kita mau ngambil 2 bola gitu ya. 2 bola bernomor, kita ambil bola nomor 2 dan nomor 1 itu teh sama kayak kita ngambil bola nomor 1 dan 2. Jadi itu teh dihitung 1 gitu ya. Oh ya, ini genap P-nya kemana? Itu hilang ya. Sekali lagi ini kudu pakai kombinasi karena urutannya tidak diperhatikan gitu. Nah, sekarang ganjil dan ganjil. Berarti ganjilnya diambil 2 kan di sini. Ganjil ada berapa nih? Ada 3 bola, dari 3 diambil 2. 3 dipilih 2 kan? Jadi gimana nih? 3C2 nih, banyak kemungkinannya. Terus kalau genap sama genap, genap itu ada 2, ya kan? Dari 2 dipilih 2 ya 2C2, cuman 1 kemungkinan gitu. Jadi kalau nggak keambil 24, keambil 42, itu tadi dihitung 1. Kalau 3C2 berapa tuh? 3 faktorial kali 3 kali 2 faktorial dibagi 2 faktorial. Ini 3 ya. Berarti di sini total kemungkinannya kita jumlahin aja. 3 tambah 1 teh kan 4 kemungkinan. Dibagi ruang sampelnya. Jadi kalau kita mau ngitung peluangnya, itu teh 4 dibagi ruang sampelnya. Dari 5 bola dipilih 2, 5C2. Nah, 5C2-nya kita hitungnya berapa? 5C2-nya harusnya hafal sini ya, 10 tuh. 5 faktorial berarti 5 kali 4 kali 3 faktorial. Dibagi 5 kurang 2 teh kan 3 faktorial kali 2 faktorial. Karena sering kan ya, C2 mah sering keluar, kudu hafal. Nah, ini jadi 5 kali 2, 10. Nah, nilai 5C2-nya kan sama dengan 10. Jadi peluangnya sama dengan 4 dibagi 10. Nah, ini saya bagi ya. Bagi 2, 2. Ini dibagi 2, 5. Jadi peluangnya itu 2/5. Ada nggak? Mudah tuh, peluangnya 2/5 ya. Ini jawaban yang tepatnya sini yang B gitu.
Lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, sebuah restoran pizza menawarkan dua jenis pizza, yaitu ukuran large dan medium. Total luas dari satu pizza large berdiameter 18 berapa? Berarti P-nya total luasnya ya, satu pizza nih. Satu pizza berdiameter 18, artinya si jari-jarinya 9 kan? Berarti kalau kita mau cari kuantitas P di sini, cari aja luas lingkaran yang jari-jarinya 9. Luasnya kan sama dengan pi r kuadrat. Jadi sama dengan pi dikali jari-jari itu 9 pangkat 2. Jadi sama dengan 81 pi. Nah, kalau yang Q-nya itu total luas dari dua pizza medium berdiameter 12. Berarti luas dari dua pizza kan? Luas satu pizza aja kita cari dulu deh. Ini pi r kuadrat. Kalau diameternya 12, jari-jarinya teh kan 6. Pi kali 6 kuadrat. Ya, jadi berapa nih? 36 pi. Nah, karena 2 pizza berarti 2 dikali 36 pi itu sama dengan 72 pi. Nah, bandingin aja di sini. P sama Q besar mana? P-nya 81 pi, Q-nya mah 72 pi. Ya, dari sini ya kita simpulin aja P itu lebih besar dari Q gitu ya, selalu. Jadi jawaban yang tepatnya di sini yang A gitu ya. Soal yang ke-16 diberikan diagram Malir yang menerima sebuah bilangan sembarang X sebagai berikut ya. Nah, di sini inputnya langsung aja saya lihat ke soal ya. Dikasih tahu input X-nya tuh 6. Nilai Z-nya berapa tuh outputnya ya. Nah, sekarang kalau X-nya 6. 6 kelipatan 3 enggak? Ya, jelas ya, ini mah kelipatan 3. Kita tulis dulu aja, kelipatan 3. Terus, udah gitu, Y-nya berarti kalau kelipatan 3, kita masuk ke sini nih. Ke proses yang X per 3 tambah 4. Jadi Y-nya berapa? Y-nya sama dengan X per 3, jadi 6 per 3 tambah 4. 2 tambah 4 ya kan 6. Nah, 6 ganjil atau genap? Genap kan, berarti dia tidak tuh di sini. Ganjil tidak masuk ke proses yang ini. Nah, jadi Z-nya di sini sama dengan 4 kali Y gitu ya. 4 kali Y, Y-nya kan 6 tambah 5. Jadi 20 tambah 5. Ini sama dengan 25. Ya udah, outputnya nilai Z-nya kan yang ditanya. Sini udah Z-nya sama dengan 25. Sorry, 4 kali 6 bukan 25 ketang Z-nya. 24 tambah 5, 29 ya. Ada nggak? Pantesan nggak ada jawabannya ya, saya salah ngitung. 24 tambah 5, 29 B jawabannya ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, di sini inputnya X sama dengan 7. Berarti kan X sama dengan 7. Ini sama aja kayak tadi. Kelipatan 3 bukan? Ini bukan kelipatan 3 ya. Bukan. Saya tulis saja bukan. Terus si Y-nya kalau bukan kelipatan 3, kita masukin ke proses yang sebelah sini. Jadi 3 pangkat X berapa tuh ya? 3 pangkat X, 3 kali X. 3 kali 7 kurangi 2. 21 kurang 2 kan 19. Ganjil nggak? Ganjil. Kalau ganjil ke sini. Ya. Nah, jadi si Z-nya itu teh sama dengan 19 pangkat 2 dikurangin 1. Ya kan? Nah, 19 pangkat 2 itu berapa tuh, harus tahu. 19 itu bilangan kuadrat sempurna kan? 19 kali 19 teh kan 361. Nah, 361 dikurangi 1. 360. Nah, sekarang Z itu lebih dari 50, betul nggak? Yang ini mah benar ya. Habis dibagi 5, benar juga. X tambah Y tambah Z itu bilangan ganjil. Nah, coba kita tambahin ya. 360
tambah 19 tambah 7. 19 tambah 7 teh kan udah 26, tambah 360 ganjil, bukan ganjil, ini masalah. Nah, terus X kali Y merupakan bilangan ganjil. Ya udah kita lihat aja di sini ya, 7 dikali 19. 7 kali 9 aja buntutnya teh kan udah 3. Ya kan? Kalau buntutnya 3 berarti bilangan ganjil bukan? Ganjil kan? Jadi jawabannya benarnya di sini 1, 2 sama 4. Gitu ya. Nah, soal nomor 18 diketahui masukan nilai X menghasilkan Y bilangan genap dengan Z sama dengan 4Y plus 5. Nah, pernyataan berikut yang pasti benar gimana? Wah, ini mah kudu diuji satu-satu. Atuh, coba-coba sebentar ya. Z itu merupakan bilangan ganjil. Ya, misalnya ya, ini kan menghasilkan Y bilangan genap. Y-nya kan genap. Berarti misalnya Y-nya 2, 4 gitu ya, 6. Nilai Z-nya berapa tuh? 4 kali 2, 8. 8 tambah 5 kan 13. 4 kali 4, 16. 16 tambah 5, 21. Terus 24 tambah 5, 29. Ya iya, ini Z-nya udah pasti ganjil gitu ya. Ganjil semua. Kan yang pasti benar. Ya udah aja kita pilih yang A gitu ya. Udah pasti benar, udah Z pasti ganjil, nggak usah ngecek ke yang lain-lain lagi ya. Kita lanjut ke soal nomor 19. Nah, untuk semua nilai X bilangan bulat positif, pernyataan yang selalu benar berdasarkan diagram alir. Nah, ini coba ya. Jika X kelipatan 3, X-nya kelipatan 3, Y bilangan ganjil. Coba ya, X kelipatan 3 iya kan? Kalau kelipatan 3, contoh aja ya. Ini buat ngecek opsi A. Kelipatan 3 teh kayak 3, terus 6, terus berapa lagi? 9 ya. Coba kalau kelipatan 3, ini kan nilai X-nya inputnya. Coba kita lihat. Ini X-nya. Nilai Y-nya gimana? 3 bagi 3. 3 bagi 3 teh 1, 1 tambah 4, 5. 6 bagi 3, 2, 2 tambah 6 bagi 3, 2, 2 tambah 4, 6. Nah, 1 ganjil, 1 genap nih. Terus 3 tambah 4, 7. Jadi ini salah nih. Nah, terus opsi yang B. Jika X bukan kelipatan 3, maka Y bilangan ganjil. Yang B bukan kelipatan 3, misalnya X-nya kita pakai berapa nih? 1, terus 2, terus 4 gitu ya. Y bilangan ganjil. Y-nya berarti 3 kali 1 teh kan 3. 3 kurang 2, 1. Terus 3 kali 2, 6. 6 kurang 2, 4. Nih, 1 ganjil, 1 genap. Ini juga bukan nih, salah. Terus kalau misalnya Y-nya genap, Z-nya bilangan ganjil. Y-nya genap ya. Kalau genap, berarti yang C ya kita cek. Kalau Y-nya genap tuh misalnya Y-nya 2 gitu ya, 4, 6. Z-nya tuh kan 4Y tambah 5. Nah, 4 kali 2 aja. Kalau genap tuh kan pakai yang ini. 4 kali 2, 8. 8 tambah 5, 13. 4 kali 4, 16. 16 tambah 5, 21. 4 kali 6, 24. 24 tambah 5, 29. Ya udah, ini aja udah pasti bener gitu ya. Ini nomor 19 itu yang C. Ini mas sama kayak yang tadi ya. Jadi kalau misalnya Y-nya bilangan genap, Z pasti merupakan ganjil. Jika Y genap, maka Z-nya merupakan bilangan ganjil. Jadi sama jawabannya yang C ya. Soal yang ke-20. Sebuah proyek direncanakan rampung dalam 30 hari kerja ya oleh sekelompok pekerja dengan kecepatan kerja yang sama. Berapa selisih hari antara total waktu pengerjaan proyek sebenarnya dengan jadwal yang direncanakan semula? Nah, di sini coba putuskan pernyataan 1 sama 2 cukup atau enggak. Coba pernyataan 1 kita dikasih tahu ini. Itu kan direncanakan rampung dalam 30 hari ya. Berarti si rencana awal, kita tulis aja dulu ya. Dari pernyataan 1, rencana awalnya kan
Kalau misalnya 30 hari oleh sekelompok pekerja terus udah dikerjakan selama 10 hari, berarti berapa tuh? Sisa 20 hari kan? Rencana awalnya berarti sisa 20 hari. Atau saya tulisnya gini lah, rencana awal rencana awal sama sisa itu beda. Rencana awal tuh beres 20 hari. Terus udah gitu, ada apa lagi nih? Ada libur. Ya, proyek berhenti, misalnya libur. Liburnya berapa hari nih? 5 hari kan? Terus, untuk melanjutkan sisa pekerjaan, jumlah pekerja ditambah 50% dari jumlah awal. Oh ya udah, berarti kalau gitu mah ini pekerjanya ditambah 50%. Ya kan? Kalau misalnya pekerjanya ditambah 50%, itu kan kecepatan kerjanya juga jadi 1,5 kali lipat semula ya kan? Awalnya pekerjanya misalnya 100% ditambah 50%. Jadi 1,5 kali pekerja semula gitu, 1,5 kali pekerja 1,5 kali lebih cepat dibanding semula. Ya, lebih cepat dari awal direncanakan. Lebih cepat gitu jadi si pekerjanya. Terus di sini waktu barunya gimana nih? Jadi waktu yang baru kan kita mau nentuin selisih hari antara total pengerjaan proyek sebenarnya sama jadwal yang direncanakan semula. Ya udah aja, berarti rencana awalnya karena dia udah dikerjain sama 10 hari kan tinggal 20 hari lagi. Jadi waktu baru teh di sini tinggal sisa pekerjaannya tuh 20 hari dibagi kecepatan kerja. Kecepatan kerjanya biar cepat ya, saya langsung aja pakai yang ini nih, perbandingan berbalik nilai. Jadi nggak usah pusing-pusing. 20 bagi 1,5 ya sekian-sekian lah ya, nggak usah kita hitung. Ya. Nah, terus udah gitu di sini kan kita bisa ngitung total waktu ya. Total waktu. Berarti kalau total waktu gimana tuh? Yang udah dikerjain kan 10 hari ditambah libur 5 hari ditambah ini waktu baru ya. Waktu baru misalnya waktu barunya 20 dibagi 1,5 tuh berapa ya? 3/2. Tar. 40 bagi 3, 13,3 lah ya. Tambah 13,3. Ini kan kita bisa ngitung nih berapa. Ya. Terus udah gitu selisihnya bisa ditemuin kan? Selisih antara total pengerjaan proyek sebenarnya. Jadi selisihnya tinggal 30 dikurangi total waktu aja. Jadi pernyataan 1 cukup nggak? Pernyataan 1 ya cukup ya. Total waktunya kan nanti kita dapat dari sini. Terus si titik-titik ini berapa gitu. Ya cukup ya. Coba kalau pernyataan kedua. Total beban kerja yang harus diselesaikan itu adalah 600 unit pekerja. Nah, kalau pernyataan 2, ini kan cuma total pekerja doang. Ya. Total pekerja 600. Terus berarti rencana awal gitu ya. Rencana awalnya tuh kan 30 hari. Mau nyari apa di sini? Total beban kerja yang harus diselesaikan adalah 600 unit pekerja hari. Ini total beban kerja doang. Kan kita nggak tahu hari libur, penambahan pekerja gitu ya. Kayak yang di pernyataan 1. Jadi kita nggak bisa tahu atau ini proyeknya selesai lebih cepat atau lebih lambat. Jadi gimana mau cari selisihnya? Si selisihnya mah masih tanda tanya gitu aja. Ya 30 hari dikurang berapa total waktunya? Berarti pernyataan kedua mah nggak cukup. Ya udah nggak usah ngecek lagi yang bersama-sama, orang kita nemu pakai pernyataan 1 aja cukup. Jadi jawabannya ini pasti yang A ya. Jelas ya?